Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai behavior in organization. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Firda Gamalia, Intan Dia Setianingrum, Vita Dwi Apriani, dan Nurjana. Next. Di sini kami akan membahas mengenai 6 hal, yaitu yang pertama keselarasan tujuan, yang kedua faktor informal yang mempengaruhi organisasi, yang ketiga the formal control system, yang keempat function of the controller, yang kelima relation to line organization, dan yang terakhir the business unit controller. Next. Yang pertama yaitu keselarasan tujuan. Tujuan utama dari sistem pengandalan manajemen adalah untuk memastikan seberapa jauh tingkat tinggi dari kesesuaian tujuan. Manajemen senior menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi. Namun, setiap individu memiliki tujuannya masing-masing yang mungkin tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam mengevaluasi praktek pengendalian manajemen, terdapat dua pertanyaan penting yang harus ditanyakan, yaitu yang pertama, tindakan apa yang memotivasi orang untuk mengambil kepentingan diri mereka sendiri, dan yang kedua, apakah tindakan ini demi kepentingan terbaik organisasi. Next. Kemudian faktor informal yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan norma-norma perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini berkaitan dengan sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara baik. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal terdapat 4 macam, yaitu budaya, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi, dan komunikasi. Budaya, faktor internal yang paling penting adalah budaya. Budaya pada organisasi itu sendiri berupa keyakinan umum, nilai-nilai bersama, norma perilaku, dan asumsi yang diterima secara implisit dan eksplisit dimanifestasikan di seluruh organisasi. Kemudian gaya manajemen. Faktor internal yang mungkin memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Biasanya sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap atasan mereka pada akhirnya berasal dari CEO. Kemudian organisasi informal. Garis-garis pada bagian organisasi menggambarkan hubungan formal, yaitu wewenang dan tanggung jawab secara resmi dari setiap manajer. Dan yang terakhir, persepsi dan komunikasi. Dalam bekerja menuju tujuan organisasi, manajer operasi harus mengetahui apa tujuan mereka dan tindakan apa yang harus mereka ambil untuk mencapainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah sistem kontrol formal. Nah, sistem kontrol formal ini dijadikan menjadi dua. Yang pertama adalah aturan-aturan. Beberapa jenis aturan bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama, pengendalian fisik. Menjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruang bersih, password komputer, televisi pengawas, dan pengendalian fisik lainnya merupakan bagian dari struktur pengendalian. Yang kedua, manual. Manual dalam organisasi birokratis jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan organisasi lain. Organisasi besar memiliki panduan dan aturan yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi lain yang lebih kecil. Organisasi yang tersentralisasi memiliki banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terdesentralisasi, dan yang terakhir, organisasi memiliki unit-unit yang tersebar secara geografis seperti jaringan restoran cepat saji, mempunyai lebih besar banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terpusat secara geografis. Yang ketiga, pengamanan sistem. Berbagai pengamanan sistem dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Yang keempat, sistem pengendalian tugas.
Tugas kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan-peraturan. Jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otomatis, maka sistem otomatis itu sendiri akan menyediakan pengendalian. Yang kedua ada proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis organisasi. Meskipun organisasi datang dalam berbagai ukuran dan bentuk, strukturnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama, struktur fungsional, di mana setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi tertentu seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua, ada struktur unit bisnis, di mana manajer unit bisnis bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan unit khusus mereka. Dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian semi-independen dari perusahaan. Yang ketiga, ada struktur matriks, di mana unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Next. Yang pertama, organisasi fungsional. Ada beberapa kelemahan dari struktur fungsional. Yang pertama, ada organisasi fungsional tidak ada cara yang jelas untuk menentukan bagaimana efektivitas manajer fungsional yang terpisah. Yang kedua, organisasi terdiri dari manajer dalam satu fungsi yang melapor kepada manajer tingkat yang lebih tinggi dalam fungsi yang sama. Yang ketiga, struktur fungsional tidak memadai untuk perusahaan dengan produk dan pasar yang terdiversifikasi. Next. Selanjutnya ada unit bisnis. Bentuk organisasi unit bisnis dirancang untuk memecahkan masalah yang melekat pada struktur fungsional. Unit bisnis ini juga disebut divisi, bertanggung jawab atas semua fungsi yang terlibat dalam memproduksi dan memasarkan lini produk tertentu. Next. Selanjutnya, implikasi untuk desain sistem. Jika kemudahan kontrol adalah salah satu-satunya kriteria, maka perusahaan akan diatur ke dalam unit bisnis bila memungkinkan. Karena dalam organisasi unit bisnis, setiap manajer unit bertanggung jawab atas profitabilitas lini produk unit, dan mungkin merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan elemen-elemen yang mempengaruhi profitabilitas tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurjana. Yang berikutnya ada fungsi dari seorang controller. Jadi ada beberapa fungsi dari seorang controller, diantaranya yaitu yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan tersebut untuk para manajer, menganalisis program dan proposal anggaran dari berbagai unit perusahaan, serta mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin kebenaran informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Dan yang terakhir, mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personel manajemen yang berkaitan dengan fungsi pengendali. Next. Hubungannya terhadap lini organisasi yaitu fungsi pengawasan adalah fungsi staf, meskipun pengontrol biasanya bertanggung jawab atas desain dan pengoperasian sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi. Penggunaan informasi ini merupakan tanggung jawab dari lini manajemen. Selain itu, pengendali juga memainkan peran penting dalam penyusunan rencana strategis dan anggaran. Mereka sering diminta untuk meneliti laporan kinerja untuk memastikan akurasi dan meminta perhatian lini manajer untuk beberapa hal yang layak ditelaah lebih lanjut. Next. Berikutnya yaitu Business Unit Control. Controller unit bisnis mempunyai
loyalitas yang terbagi menjadi dua, yaitu dotted line dan solid line. Dotted line yaitu ketika pengontrol di unit bisnis melapor langsung kepada manajer unit bisnis, di mana manajer unit bisnis adalah atasan langsung dan memiliki otoritas tertinggi. Lalu yang kedua ada juga yang disebut dengan solid line, yaitu controller pada unit bisnis melaporkan langsung ke controller perusahaan. Jadi terlepas dari hubungan pelaporan, diharapkan pengontrol tidak akan berpartisipasi dalam transmisi informasi yang menyimpang atau hal-hal lain terkait informasi yang tidak akan menguntungkan. Next. Sebagai penutup, kami akan membahas salah satu studi kasus dari Randall Company. Beberapa permasalahan yang dapat kami tangkap dalam studi kasus Randall Company, yaitu yang pertama, Randall ternyata mengalami kesulitan melaksanakan teknik pengendalian yang lebih modern, dikarenakan adanya hubungan yang kurang baik atau tidak saling mendukung antara pengendali korporat dan divisi, yang mengakibatkan terjadinya tambahan biaya anggaran perusahaan untuk memperbaiki hal tersebut. Yang kedua, Randall memiliki permasalahan peran pengendali korporasi dan pengendali divisi yang mana hubungan informasi antar keduanya kurang transparan. Dan yang ketiga, Randall ingin mengubah peran organisasi pengendali perusahaan agar dapat mengikuti seperti peran pengendali di perusahaan lain, yakni Martex Company. Ada beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang dialami oleh Randall Company, yaitu yang pertama, apakah filsafat organisasi dari fungsi pengendali dari perusahaan Martex bagaimana menurut pendapat penulis? Haruskah Randall mengadopsi filosofi tersebut? Jawaban yang dari pertanyaan pertama yaitu filosofi yang digunakan oleh Martex adalah solid line, controller relationship. Dalam Martex, divisional controller melaporkan langsung ke corporate controller. Divisional controller ditugaskan untuk setiap divisi untuk memantau dan memastikan keakuratan pelaporan keuangan masing-masing divisi. Strategi ini adalah strategi yang bagus karena setiap tujuan divisi disesuaikan dengan tujuan perusahaan dan manajemen puncak dapat menerima informasi yang tidak bias. Akan tetapi, terdapat beberapa kekurangan dalam filosofi ini. Di antaranya adalah divisional controller akan dianggap mata-mata dari kantor pusat. Hal ini akan menyulitkan controller untuk memperoleh informasi yang cukup memadai. Sebaiknya Randall tetap mempertahankan filosofi controller yang telah ada, hanya saja memperbaiki sistem pelaporan divisional controller sehingga dapat berfungsi lebih baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan kedua yaitu, kepada siapakah seharusnya pengendali divisi dalam Randall Company melapor dan mengapa? Jadi, Randall Company memiliki Randall 7 divisi operasi, di mana masing-masing divisi bertanggung jawab kepada bagian produksi dan pemasaran di sektor produksinya masing-masing. Selain 7 divisi. Yang kedua, para pengendali memberikan laporan secara langsung ke manajer umum divisi, namun controller selalu diajak dalam konsultasi terkait dengan kenaikan gaji atau pengangkatan controller baru. Yang ketiga, pengendali divisi seharusnya tetap memberikan report pemeriksaan kepada pimpinan atau general manager divisi, di mana dalam laporan tersebut dilakukan analisis pada sistem kontrol yang diharapkan akan menghasilkan hasil dan solusi yang lebih baik, mengingat hubungan yang lebih dekat antara pengendali dengan general manager divisi dibandingkan dengan pengendali korporat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi pertanyaan nomor 3 adalah, bagaimana seharusnya hubungan antara pengendali perusahaan dan pengendali divisi? Apakah langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk memantapkan hubungan ini pada landasan yang kokoh? Jawabannya, hubungan garis putus-putus antara pengendali pusat dan pengendali divisi juga dipertahankan seperti sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempereratkan hubungan tersebut, seperti yang pertama, pengendali perusahaan tidak hanya diajak berkonsultasi dalam kenaikan gaji dan penunjukan pengendali divisi baru, tapi juga ikut menentukan di mana pengendali divisi hanya boleh ditunjuk dari daftar
kandidat yang telah disepakati pengendali perusahaan. Yang kedua, pengendali perusahaan juga memiliki hak tanpa syarat untuk memberhentikan pengendali divisi yang tidak layak. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang terakhir yaitu, apakah Anda akan menyarankan untuk melakukan perubahan-perubahan besar dalam tanggung jawab pokok dari kontroler pusat maupun kontrol divisi? Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi pola perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Selaras di sini dimaksudkan adalah tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, Randall Company juga harus memperhatikan para pekerjanya sehingga dapat lebih baik sistem pengendalian manajemennya. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk membuat para pekerja tetap memiliki etos kerja yang baik, yaitu Randall Company perlu memperhatikan keselamatan kerja para pekerja serta memberikan insentif-insentif jika para pekerjanya melakukan hasil yang maksimal untuk pertumbuhan Randall Company. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.